Prabowo, ingat, Bapak masih punya utang terhadap penyelesaian kasus penculikan. Kawan-kawan kami masih ada yang Bapak belum kembalikan. Nah, narasi yang berkembang selama ini bahwa Prabowo adalah pelanggaran HAM berat, kami nyatakan bahwa hentikanlah narasi-narasi itu. Bapak juga belum mempertanggungjawabkan di depan pengadilan. Karena Prabowo tidak terlibat dalam peristiwa 12 Mei penembakan Trisakti 98. Bahwa Prabowo adalah nasionalis, patriot, seorang yang membawa bangsa ini menjadi yang lebih baik. Kasus penculikan tidak bersifat kadaluarsa, baik hukum internasional maupun undang-undang HAM di Indonesia. Jadi kami mohon jangan digoreng-gorengkan lagi per 5 tahun ini bahwa Prabowo adalah pelanggar HAM berat. Bahwa beliau adalah memangท่ามกลางการจับตามองถึงบทบาทของอดีตบุตรเขยสุฮาโตและอดีตนายทหารระดับสูงของกองทัพอินโดนีเซียในฐานะประธานาธิบดีคนใหม่อดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจำนวนไม่น้อยในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ยังคงยืนหยัดต่อต้านอย่างท้าทายไม่ต่างจากเมื่อ 20 ปีที่แล้วเปิดรุสฮารีฮาริยันโตนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเคยเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปไตยประชาชนหรือ PRD ที่ชูแนวคิดสังคมนิยมพรรค PRD เผชิญข้อกล่าวหาอยู่เบื้องหลังการจลาจลเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ปี 1996 สร้างความเสียหายให้สำนักงานพรรค PDI ของเมกาวาตีสุการโนปุตรีจนนำไปสู่เหตุจลาจลนาน 2 วันในกรุงจาการ์ตาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 5 คนและบาดเจ็บกว่า 140 คนแกนนำพรรค PRD จำนวนหนึ่งทั้งเปิดรุสฮารีฮาริยันโตบุดิมันสุจาร์มิโกและดีตาอินดาซารีถูกจำคุกในข้อหายุยงปลุกปั่นการจลาจล Ya, waktu itu saya di penjara. Waktu itu pasca 27 Juli justru rakyat terus bergerak dan perlawanan terus maju sehingga di seluruh daerah muncul perlawanan mahasiswa ketika terjadi krisis ekonomi yang melanda dimulai dari Asia Tenggara, mulai dari Thailand dan terus menjalar ke Indonesia dan nasibnya bagaimana yang akhirnya setelah proses reformasi terjadi atau Orde Baru jatuh, kami baru tahu bahwa mereka diculik oleh Prabowo Subianto dengan tim Mawar. Kami aktivis gerakan demokrasi, aktivis mahasiswa, aktivis buruh, aktivis yang lain berhadapannya langsung dengan kekuasaan militer dan militer dalam mempertahankan kekuasaannya melalui cara-cara represif, kekerasan, bahkan tak jarang timbul korban nyawa, dan penjara adalah salah satu kursif cara membungkam aktivis. Banyak saat itu aktivis dikenakan atau oposisi dikenakan undang-undang subversif dan tajam. Bedanya peluru tajam itunya tuh. Jadi di awal kejadian itu saya punya dokumentasi, ada foto, ada visual bahwa peristiwa pada 12 Mei itu yang menembak adalah pasukan yang berseragam coklat, Mbak. Tidak ada yang loreng apapun baret merah. Dan pada saat itu ya kesatuannya jelas. Yang selama ini yang digoreng-goreng per 5 tahun ini digoreng-gorengin terus. Bahwa pelakunya adalah Prabowo.
sebagian besar mahasiswa atau teman-teman itu menuduh kami ini sebagai pengkhianat reformasi. Tapi menurut kami adalah Prabowo dan Trisakti adalah sama-sama korban, Mbak. Korban dari penguasa. Karena korbannya kan Trisakti dan Prabowo sebagai jenderal yang benar-benar menjadi kambing hitam. Pada peristiwanya di lapangan tidak ada pasukan yang dikatakan bahwa ada pasukan baret merah yang menembak 4 mahasiswa kami itu. 26 ปีผ่านไปบุดิมันสุจัตมิโกและดิตาอินดาซารีหันมาสนับสนุนปราโบโวในการก้าวขึ้นสู่อำนาจเช่นกันถือเป็นข้อพิสูจน์ของสัจธรรมที่ว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร